Pada tanggal 27 April 2006, pada dini hari, telepon berdering di dalam sebuah rumah di daerah pinggiran kota Michigan, Amerika Serikat. Ketika pemilik rumah menjawab telepon tersebut, kabar yang akan mereka dengar adalah kabar yang sungguh menghancurkan hidup mereka. Namun, kabar dari telepon tersebut tidak seberapa menggemparkan dibanding sebuah kabar yang akan mereka dengar 5 minggu kemudian. Jadi, jika kamu penggemar kisah yang bernuansa gelap, mistis, aneh, dan misterius yang disajikan dalam format cerita, maka kamu berada di salah satu channel yang tepat. Karena itu yang akan saya coba ceritakan pada kamu. Dan kita mengupload kisah-kisah tersebut seminggu 1 kali. Lalu, apabila channel ini menarik buat kamu, pastikan kamu untuk mengklik tombol like sebagai tanda kamu setuju. Dan juga tak lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, lalu menyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan upload mingguan dari channel ini. Pastikan kamu menyimak cerita ini sampai selesai ya, karena cerita ini memiliki alur yang sangat mengejutkan. Baiklah, kita masuk ke kisah nyata episode kali ini. Pada hari Rabu tanggal 26 April 2006, seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik dan ceria bernama Whitney Serak berangkat pada pagi hari menuju kampusnya untuk kuliah. Whitney adalah mahasiswa baru di Universitas Taylor yang merupakan perguruan tinggi seni liberal Kristiani yang berlokasi di Upland, Indiana, Amerika Serikat. Upland terletak di antara 2 kota besar, yaitu di antara kota Indianapolis dan Fort Wayne. Ketika Whitney berjalan melintasi kampus, dia melewati kerumunan mahasiswa lainnya yang sedang terburu-buru untuk masuk ke kelas mereka masing-masing. Dalam benaknya dia merasa cemas karena akhir tahun kuliah semakin dekat. Meskipun Whitney semangat akan liburan musim panas dan berencana pulang ke kampung halamannya di Gaylord, Michigan, dia juga sedikit agak sedih karena libur sepanjang musim. Dan dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya di kampus, yang dimana dia tidak akan menemui mereka lagi sampai tahun ajaran baru tiba. Whitney berteman dengan banyak orang selama 1 tahun pertamanya. Pada umumnya, mereka adalah sama-sama mahasiswa baru juga. Tetapi beberapa di antaranya banyak yang senior, karena kebanyakan dari mereka sama ramahnya dengan para mahasiswa baru. Whitney mempunyai pemikiran bahwa kelebihan bergaul dengan mereka yang lebih senior adalah mereka bisa memberi pengalaman dan pelajaran ekstra dalam kehidupan kampus. Cukup hanya bertanya dan meminta bimbingan, mereka akan dengan senang hati memberikannya. Lalu, selama di kampus, Whitney selalu memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para seniornya. Dia menganggap kesempatan itu sebagai sebuah petunjuk yang mungkin dia bisa belajar dan mendapat sesuatu dari mereka. Di suatu pagi, Whitney berjalan di areal kampus. Ada kerumunan kecil dengan beberapa meja. Karena penasaran, Whitney berjalan ke arah meja tersebut dan bertanya kepada orang-orang, "Ada apa?" Tak lama, dia melihat sebuah flyer pengumuman untuk mahasiswa yang berisi ajakan untuk jadi relawan untuk mempersiapkan sebuah acara pertemuan menyambut rektor kampus yang baru. Dan persiapannya dilakukan keesokan harinya. Ketika Whitney membaca dan mempelajari semua tentang proses acara tersebut, ternyata kebanyakan mahasiswa yang mendaftar untuk jadi sukarelawan di acara ini adalah para senior semester atas. Dan setelah dia tahu, Whitney dengan cepat menulis namanya sebagai tanda persetujuan untuk menjadi relawan di acara tersebut besok. Selepas mendaftar untuk jadi relawan, hari-hari Whitney berjalan normal seperti hari-hari sebelumnya. Dia pergi ke kelasnya, kuliah, belajar, lalu bertemu dengan teman-temannya. Dan sore harinya, dia kembali ke asrama untuk beristirahat. Lalu malam pun tiba dan dia pun memejamkan mata. Tanpa dia sadari, 24 jam yang akan datang akan merubah hidupnya secara drastis dan tidak terbayangkan oleh siapapun. Keesokan paginya, Whitney bangun pagi-pagi sekali. Dan setelah mandi, kemudian dia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menatap isi lemari pakaiannya. Mungkin dia memutuskan untuk memakai pakaian seperti apa yang akan dikenakan. Setelah pilihannya merasa cocok, dia pun bersiap. Whitney merasa dia tidak sia-sia berlama-lama memilih pakaian yang akan dia kenakan. Karena dia tahu sepanjang hari akan dihabiskan dengan bertemu senior dan staf universitas. Jadi dia ingin tampil terbaik di mata mereka. Pada saat dia akan pergi menuju pintu keluar, Whitney berhenti dan melihat cermin. Untuk terakhir kalinya, dia memastikan untuk terlihat oke. Dan dalam momen singkat ini, dia melihat dirinya dari atas ke bawah. Dia tidak bisa menahan rasa bangga atas dirinya sendiri. Dia bangga karena dia bisa masuk perguruan tinggi, hidup mandiri, dan berprestasi dengan nilai-nilai mata kuliah yang bagus. Setelah tersadar dari rasa bangganya, dia bergegas ketika jam yang menggantung di dinding memberitahu dia bahwa dia terlambat. Dia mengambil jaketnya dan dia keluar pintu. Ketika Whitney tiba di titik kumpul yang telah ditentukan,
Dia melihat sekelompok mahasiswa yang berdiri di sekitar mobil universitas yang bermodel van. Whitney berjalan ke arah mereka dan cukup yakin ini adalah kelompok relawan. Ada 7 orang mahasiswa Universitas Taylor yang sebagian besar adalah seniornya dan 1 anggota staf universitas. Whitney tidak mengenal satupun dari mereka. Lalu dengan cepat dia memperkenalkan dirinya dan semua orang menyapa balik. Setelah semua relawan berkumpul, lalu mereka diarahkan untuk masuk ke dalam mobil van dan kemudian mereka berangkat pergi menuju ke arah utara menuju Fort Wayne. Di Fort Wayne lah di mana tempat acara perjamuan itu berlangsung, yang di mana berkendara ke sana memakan waktu hampir sekitar 1 jam. Ketika di dalam kendaraan, Whitney mulai bercakap dengan senior berusia 22 tahun bernama Laura Van Ryn yang duduk tepat di sebelahnya. Whitney dan Laura tidak saling mengenal satu sama lain, tapi secara fisik mereka terlihat begitu mirip, berambut pirang, tinggi, dan sangat ramping. Bahkan saat pertama kali mereka naik ke mobil van, salah satu sukarelawan bertanya, "Apakah kalian bersaudara?" Bukan hanya kesamaan fisik saja yang mirip, tetapi gaya bicaranya pun terlihat mirip. Dan setelah mereka berbincang, Whitney mengetahui bahwa Laura pun tinggal di sebuah kota kecil di pedesaan pinggiran kota Michigan yang disebut Caledonia, yang terletak hanya beberapa jam selatan Gaylord, tempat Whitney dibesarkan. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun tiba di Fort Wayne. Para sukarelawan turun untuk masuk ke dalam sebuah aula tempat perjamuan. Mereka menyiapkan meja dan kursi serta menata peralatan makan dan mendekorasi ruangan. Sepanjang waktu, Laura dan Whitney terlihat sangat begitu akrab. Kemudian, sekitar jam 7 malam, ruang perjamuan pun sudah siap untuk dipakai keesokan harinya. Pekerjaan mereka selesai. Lalu mereka meninggalkan aula untuk kembali menuju van untuk pulang menuju kampus mereka. Selama beberapa menit dalam perjalanan pulang, Laura dan Whitney terus mengobrol satu sama lain. Tetapi mereka cukup tahu betul bahwa sukarelawan yang lain sedang kelelahan. Jadi mereka berusaha untuk diam dengan maksud agar obrolan mereka tidak mengganggu para relawan lain yang sedang mencoba untuk istirahat. Lalu mereka pun diam dan bersandar menyamping sambil melihat keluar jendela masing-masing. Sekitar 30 menit kemudian, ketika van itu berada dalam jarak beberapa kilometer dari kampus, entah apa yang ingin membuat Whitney menoleh ke arah Laura. Refleks, Laura pun menoleh ke arah Whitney. Setelah beberapa saat mereka kontak mata, mereka berdua pun tersenyum canggung. Tapi setelah itu, Whitney menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Ada sebuah cahaya terang di sisi wajah Laura. Cahaya terang itu membesar dan menyinari seisi van tersebut sampai menyilaukan. Lalu tiba-tiba seseorang di bagian depan van berteriak, "Ya Tuhan, tidak!" Dan lalu seisi van itu tiba-tiba sunyi. Dalam beberapa menit kemudian, puluhan telepon memanggil 911 dilakukan oleh para pengendara yang berada di jalan bernama jalur I-69. Mereka melaporkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tak lama ketika para medik tiba di tempat kejadian, mereka telah bersiap untuk situasi yang terburuk. Tapi tetap saja mereka kaget dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana tidak, tersebar potongan besar logam yang bergerigi, ada pecahan kaca di mana-mana dan badan manusia yang berserakan di jalanan. Ternyata cahaya yang Whitney lihat yang membesar di samping wajah Laura itu adalah lampu depan dari truk trailer seberat 37 ton yang bermuatan penuh yang dikendari oleh Robert Spencer. Robert adalah seorang supir truk. Dia berpergian ke utara dengan mengambil jalur I-69. Ketika dia di tengah jalur tersebut, ternyata dia tertidur di belakang kemudinya. Pada saat itulah truknya membelok dari jalur jalan ke tengah pemisah jalan yang berumput, serta di antara sisi utara dan sisi selatan dari jalur I-69. Truknya terpental ke atas jalur selatan dan menabrak mobil van yang membawa Laura dan Whitney serta relawan lainnya. Akibat dari tabrakan itu, benturannya merobek dan menghancurkan bagian sisi dari mobil van dan membuatnya berputar. Lalu karena robekan besar di sisi van itu, membuat para relawan di dalam mobil van itu terlempar dan terhempas kencang keluar ke aspal jalanan. Pada saat para medik tiba dan menyisir lokasi kecelakaan, mereka menemukan Robert masih dalam truk miliknya. Dia masih hidup. Tetapi para medik menemukan 5 dari 9 penumpang mobil van itu meninggal di tempat. Beberapa jam kemudian, pada pagi hari tanggal 27 April, keluarga Whitney Sherrack terbangun karena suara telepon. Ketika salah satu orang tua Whitney menjawab telepon itu berasal dari kepala petugas medis koroner yang memberitahu mereka bahwa putri mereka mengalami kecelakaan yang mengerikan dan dia pun meninggal di tempat. Pada waktu yang sama, di tempat lain, yang lebih tepatnya di daerah Gaylord di desa Caledonia, Michigan, keluarga Van Ryn juga terbangun oleh panggilan telepon. Telepon yang mereka terima mengabarkan suatu kabar yang berbeda. Pihak medis memberitahu mereka bahwa putri mereka, Laura, telah mengalami kecelakaan yang sama. Tapi dia selamat meskipun kondisinya dalam keadaan kritis. Singkat cerita, pada hari berikutnya, setelah keluarga Sherrack memindahkan jasad Whitney ke Gaylord, mereka mulai merencanakan untuk pemakamannya. Namun sayangnya,
Acara berkabung harus dilakukan dengan kondisi peti mati Whitney tertutup karena kerusakan parah pada tubuhnya. Sementara itu, keluarga Laura Van Ryn bergegas ke rumah sakit Parkview di Port Wayne. Mereka mendapati putri mereka dibalut total dari kepala hingga kaki dengan penyangga leher. Dia terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Dokter segera memberitahu keluarga Laura tetap tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia akan pernah sadar dari koma itu atau tidak, karena dia mengalami cedera otak yang sangat serius yang kemungkinan besar akan mempengaruhi kemampuannya untuk tetap hidup. Keluarga Laura pun mengetahui proses pemulihannya pasti akan berjalan sangat lama. Maka tindakan yang terbaik adalah membawa Laura kembali ke Michigan dan direhabilitasi di Grand Rapids yang berspesialisasi dalam cedera otak. Berbeda dengan keluarga Van Ryn yang sedang menjalani proses pemindahan Laura ke Michigan, keluarga Serac sedang mengalami prosesi berkabung atas meninggalnya Whitney. Pada tanggal 29 April, 3 hari setelah kecelakaan itu, keluarga Serac membuka open house untuk teman-teman dan kenalan Whitney di kampung halaman mereka di Gaylord. Kegiatannya bertujuan untuk memberikan hormat dan berbelasungkawa kepada orang-orang yang telah ditinggalkan Whitney. Kunjungan yang hadir lebih dari 1.400 orang, hampir setengahnya jumlah penduduk Gaylord. Pada hari berikutnya, pada tanggal 30 April, Whitney pun dikuburkan. Pada saat yang sama, di fasilitas rumah sakit Grand Rapids, keluarga Laura bergiliran menjaga 24 jam di samping tempat tidur Laura. Lalu mereka dikabarkan sebuah berita yang sangat luar biasa. Tampaknya ada kemungkinan bahwa Laura akan terbangun dari komanya. Meskipun tidak ada kepastian kapan, tapi dalam beberapa minggu ke depan, Laura yang tetap koma itu tubuhnya perlahan mulai sembuh. Lalu ada tanda yang merujuk bahwa dia bisa segera pulih. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei, 20 hari setelah kecelakaan, Laura terbangun dari komanya. Hal ini sangat sungguh luar biasa, karena bukan hanya dia yang terbangun dari komanya, tapi respon otaknya pun berfungsi sebagaimana mestinya. Pihak keluarga merasa tidak percaya pada keberuntungan ini. Ini adalah keajaiban. Beberapa hari kemudian, Laura perlahan pulih ke titik di mana dia bisa menggerakkan anggota badannya. Dia bisa duduk di tempat tidurnya dan sisi kognitifnya mengalami kemajuan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang dilakukannya akan membuat dokter dan keluarganya dan semua orang yang ada di sekitarnya mempertanyakan apakah otaknya benar-benar baik-baik saja. Senin 22 Mei, setelah 1 minggu Laura terbangun dari komanya, dia duduk di atas di ranjang rumah sakit bersama terapis fisik tepat di sampingnya dan keluarganya yang di dalam kamar itu juga. Pada saat itu, si terapis memberi Laura sebuah pensil. Kemudian dia meletakkan selembar kertas di depan Laura. Si terapis itu menyuruh Laura untuk menulis sebuah kata yang sangat spesifik yang harus diketahui oleh Laura dengan baik, yang dimana Laura pun harus bisa mengejanya. Laura mengangguk. Dia mengerti tugasnya, dan kemudian yang Laura lakukan adalah mengambil pensil itu dan dengan sangat gemetar dan dengan susah payah dia menulis sebuah kata. Namun ketika dia selesai menulis, si terapis melihat apa yang dia tulis itu adalah salah. Kalaupun benar, itu sungguh tidak masuk di akal. Lalu merasa tidak yakin, si terapis meminta Laura untuk melakukannya sekali lagi. Dan dengan tekad yang lebih besar, Laura melakukannya lagi. Dia mencoba menulis sebuah kata dengan terbata-bata dan gemetar, dan sekali lagi dia menulis sebuah kata yang sama. Sebuah kata yang salah menurut terapisnya. Pada saat inilah si terapis dan keluarga yang mulai menyadari bahwa cedera otaknya mungkin lebih meluas dari yang diduga. Namun semua orang yang berada di dalam ruangan itu akan segera menyadari bahwa cedera otak bukanlah masalahnya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita kembali pada tanggal 26 April. Beberapa menit setelah kecelakaan, petugas paramedik mulai menyisir lokasi kecelakaan untuk mencari tahu siapa yang bisa diselamatkan oleh petugas dan siapa yang sudah meninggal. Ketika mereka menemukan Laura, dia hampir tidak bisa selamat. Tergeletak di samping jalan, dan para petugas medis pun bergegas untuk menghampirinya lalu menempatkannya di atas tandu beserta dompetnya yang berisi kartu tanda pengenal atau identitas berupa SIM. Mereka menyimpannya menjadi satu tempat. Lalu mereka membawa Laura beserta dompet yang berisi kartu tanda pengenalnya itu dengan ambulan dan mengirimnya ke rumah sakit. Begitu Laura tiba di rumah sakit, dokter akan menggunakan kartu tanda pengenal yang ada di dalam dompet Laura. Kemudian mereka akan melakukan prosedur penyelamatan hingga selesai. Lalu setelah selesai, mereka membalut Laura dari kepala hingga ujung kaki dengan perban dan gips. Pada saat perban mulai dilepas pada minggu-minggu berikutnya, segera jelas terlihat oleh semua orang bahwa kecelakaan yang dialami Laura secara signifikan mengubah penampilannya secara fisik, terutama susunan giginya. Gigi yang hampir tampak seperti telah bergeser ke satu sisi mulutnya. Namun, keluarga Laura tidak peduli bagaimana penampilan dia saat itu. Mereka hanya peduli bahwa dia selamat dan masih hidup. Tapi pada hari Senin tanggal 22 Mei,
Pada saat ketika si terapis memberikan pensil dan kertas kepada Laura, si terapis menyuruh Laura untuk menuliskan sebuah kata spesifik yang dimana dia bisa mengejaknya. Ternyata si terapis menyuruh Laura untuk menuliskan namanya. Pada saat Laura menulis, dia tidak menulis L-A-U-R-A. Yang dia tulis adalah W-H-I-T-N-E-Y, Whitney. Kejadian itu telah menjadi kasus yang sangat besar. Tak ada yang menyadari dan tak ada yang memperhatikan hingga momen itu terjadi. Seorang wanita berusia 22 tahun yang duduk di tempat tidur di rumah sakit dengan pensil dan kertas di tangannya adalah bukan Laura Van Ryn. Wanita yang duduk di ranjang rumah sakit itu adalah Whitney Serac, wanita yang berusia 18 tahun. Ketika Whitney yang tergeletak di sisi jalan yang hampir tidak terselamatkan, petugas paramedik yang menyelamatkannya mengira dompet yang berada di sampingnya adalah milik Whitney. Mereka langsung membuka dompet tersebut, lalu mereka memeriksa tanda pengenal, lalu mereka menemukan sebuah SIM. Mereka mencocokkan SIM-nya dengan korban yang tergeletak di tanah. Setelah petugas tersebut melihat SIM dan korban merasa cocok atau mempunyai ciri-ciri yang sama, mereka beranggapan, oke, ini Laura. Dan yang anehnya, dompet Whitney yang asli itu tergeletak di tanah di sebelah jasadnya Laura. Jadi, Whitney telah salah diidentifikasikan. Dia dianggap sebagai Laura Van Ryn. Seminggu setelah Whitney menulis namanya di kertas yang diberi oleh terapis itu, secara resmi kejadian ini dikonfirmasi sebagai kasus kesalahan identifikasi korban. Keluarga Serac pun kembali mendapat sebuah panggilan telepon pada tengah malam berasal dari kepala petugas koroner. Kecuali hari ini pihak koroner memberitahu bahwa putri mereka tidak meninggal dalam kecelakaan itu. Kecelakaan pada tanggal 27 April waktu itu. Whitney masih hidup. Dia berada di Grand Rapids menunggu orang tuanya. Dan keluarga Serac benar-benar terkejut. Kabar ini seperti mimpi indah yang ingin mereka wujudkan. Tapi mereka sangat tidak percaya bahwa hal itu terjadi. Karena hal itu sungguh tidak mungkin. Mereka telah melangsungkan pemakaman untuk Whitney. Mereka telah mengubur Whitney. Tapi pada saat acara open house untuk acara berdukanya Whitney, prosesi berduka dilakukan dengan peti mati tertutup. Mereka tidak pernah melihat Whitney. Dan selanjutnya, dengan perasaan campur aduk, keluarga Serac pun bergegas menuju bandara dan menaiki pesawat ke tempat yang mereka tuju, Grand Rapids. Mereka masuk ke sebuah ruangan di rumah sakit itu, dan pada saat masuk di salah satu ruangan di sana, di tempat tidur, mereka melihat ada wanita dengan tangan terjulur menangis memanggil orang tuanya. Itu adalah putri mereka, Whitney Serac. Ini merupakan sebuah keajaiban bagi keluarga Serac. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kejadian ini merupakan mimpi buruk bagi keluarga Van Ryn. Keluarga orang tua Laura sudah menaruh kecurigaan sejak awal. Ada yang tidak beres dengan putri mereka, terutama pada bagian gigi, yang dimana tidak terlihat seperti gigi putri mereka. Tetapi, mereka telah diberitahukan oleh dokter dan tenaga medis lainnya bahwa gigi tergeser seperti itu sangat normal untuk orang yang mengalami kecelakaan yang fatal. Lalu, secara signifikan menjadi terlihat berbeda atau bertindak berbeda pula karena cedera otak. Dengan dasar itu, maka keluarga Van Ryn mengesampingkan kecurigaan mereka dan fokus untuk menjaga anak mereka dan membantunya untuk segera pulih. Singkat cerita, jasad Laura Van Ryn yang dimakamkan di Gaylord, Michigan, di bawah nisan yang bertuliskan Whitney Serac, digali dan dipindahkan ke Caledonia beberapa hari kemudian, yang dimana keluarga Van Ryn dapat memberikan pemakaman yang layak bagi putri mereka. Meskipun Whitney dan Laura hanya sebentar mengenal satu sama lain, selama acara menjadi relawan di Fort Wayne, keluarga mereka membentuk sebuah ikatan atas trauma bersama pada saat itu. Pada tahun 2008, 2 tahun setelah kecelakaan, keluarga Serac dan Van Ryn menerbitkan bersama sebuah buku tentang pengalaman melalui peristiwa mengenaskan itu. Garis besar isinya menceritakan tentang dari masing-masing perspektif mereka. Buku ini berjudul Mistaken Identity, To Family, One Survivor, Unwavering Hope. Dan juga pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 26 April, hari itu menjadi hari peringatan kedua tahun atas peristiwa kecelakaan. Universitas Taylor mendedikasikan sebuah kapel doa untuk 5 orang korban. Sejak kecelakaan itu, pemerintah daerah Indiana mengubah protokol negara bagian mereka dan prosedur mengidentifikasi korban kecelakaan untuk memastikan kasus yang serupa tidak terulang lagi. Serta untuk Robert Spencer, si pengemudi truk yang menyebabkan kecelakaan fatal ini, dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Baiklah, sekian cerita untuk episode kali ini. Silakan isi kolom di bawah ini apabila kamu ingin berkomentar, menawarkan saran, ataupun berkritik. Tapi kritik yang membangun ya. Sebuah kebaikan bisa diawali dengan hal-hal yang kecil dan simple, tetapi mempunyai makna yang cukup besar. So, tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah support dengan menyimak cerita ini sampai akhir, menekan tombol like, dan subscribe channel ini serta menghidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan upload kisah berikutnya. Oke, respect dan sehat selalu.